Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Para ikhwatu iman yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada Ahad ba'da subuh ini jamaah Masjid As-Siddiq akan melaksanakan yaitu praktek pengurusan jenazah. Bagaimana cara memandikan, bagaimana cara membungkus jenazah. Kadang-kadang kita suka sulit untuk mencari siapa yang akan menguruskan jenazah ini. Untuk di DKM Masjid As-Siddiq, saya telah menugaskan di dalam susunan pengurus untuk sebagai penyelenggara perawatan jenazah, yaitu kepada Bapak Haji Yaya Surya untuk laki-laki dan dulu kepada Ibu Umamah untuk wanita. Namun sekarang ibu itu sudah meninggalkan dan saya serahkan waktu itu kepada anaknya. Untuk memandikan jenazah perlu dulu kita siapkan ya. Pertama yaitu kita sediakan air secukupnya, kemudian sabun mandi dengan air hangat ya, supaya busahnya itu mudah keluar. Maksudnya untuk membersihkan, terutama membersihkan kedua larangannya. Yang kedua, kapas kecil. Kapas kecil, ya ini seperti ini nih. Ini juga perlu. Kapas kecil ini untuk membersihkan mulut, telinga, hidung, serta kuku-kuku ini. Ya, ini ada kapas kecil. Kemudian siapkan handuk 2 lembar. Ya. Handuk 2 lembar, kain panjang 2 lembar, 2 lembar ya. Satu yang agak sedang, yang asal bersih. Kemudian satu yang agak baikan lah. Sediakan di tempat dekat untuk memandikan. Yang keempat, mulai memandikan itu dengan membaca bismillah. Mulai dicebokin dulu ya. Menceboki, sebaiknya yang menceboki itu adalah keluarga almarhum atau almarhumah. Siram dengan air sabun yang telah disediakan tadi sampai kotorannya itu tidak ada, sampai bersih ya. Yang keluar lagi, kalau nanti ada yang keluar lagi itu tidak usah dimandikan lagi, itu dibersihkan aja dengan air yang bersih. Yang kelima, selanjutnya siram bagian kanan dari atas sampai ke bawah. Siram dulu ya, siram. Kemudian diulang ya, diulang lagi siram. Kemudian digosok terus bagian belakangnya. Kemudian bagian kiri. Yang pertama kanan dulu. Kanan dibanjur terus dari atas sampai bawah ya. Kemudian kiri dibanjur dulu semua. Nah, baru nanti digosok. Kemudian cuci anggota wudu secara berurutan seperti kita wudu, tapi bukan diwudukan. Anggota wudu, mana anggota wudu yang lebih dulu? Apa muka ya? Berurutan.
baru pakai sabun seluruh badannya, dan setelah itu masing-masing bagian yaitu disabuni sampai rata, sampai bersih. Bila telah selesai dibersihkan ya pakai sabun segala macam, kemudian ada yang keluar dari kemaluan atau duburnya, kalau ada yang keluar bersihkan saja, tidak usah dimandikan kembali, dimandikan ulang, tidak usah, dibersihkan aja ya. Kemudian turunkan kain yang agak sedang tadi untuk menutup ya atas, menutup dari atas ke bawah bagian kaki, kemudian disiram dengan air kapur, air kapur atau kamper ya, kapur barus atau kamper yang sudah dihaluskan, sudah ditumbuk ya ke seluruh tubuhnya. Kemudian kain tadi itu ditarik ya, bagian kaki sambung untuk tutup, dipakai handuk, dibersihkan seluruhnya badannya. Kemudian rambutnya nanti tadi dibersihkan ya. Kemudian dibuka handuknya dan ditutup dengan kain yang agak baru ya, atau yang bersih ya, bersih, dan dipindahkan ke kain kapan yang telah disiapkan. Kain kapan, cara membungkus mayit, caranya siapkan 12 meter kain putih kalau untuk dewasa ya. Kemudian dipotong jadi 6 lembar ya. Panjangnya per lembar itu sejangkung atau sepanjang jenazah itu. Kalau jenazah itu panjangnya 2 meter ya, 2 meter ditambah sejengkal di sebelah kanan, sejengkal sebelah kaki. Ini untuk apa? Nanti untuk mengikat. Kalau memang 180 ya ini ditambah aja segini untuk kaki, untuk kepala ya sejengkal. Jadi 2 jengkal. 2 lembar, kalau memang kainnya itu ukuran 90 cm, itu harus 2 lembar. Nah, dipotong tadi kemudian digabungkan ini. Jadi lebar ya. Dibikin 3 lembar. Yang 6 meter tadi, 6 lembar tadi dibikin 3 lembar. Jadi satu ininya 2 lembar. Kemudian sediakan 4 tali. Tali diambil dari situ aja. 4 tali untuk siku, nah di sini 1, terus di ujung ini 1, di sebelah sini 1, di ujung kaki 1. Jadi 4 talinya, nggak usah banyak-banyak ya, 4 tali. Nggak usah pakai, kalau laki-laki nggak usah pakai cangcut atau pakai baju, nggak usah ya, itu aja pas itu. Kemudian diamparkan itu kain ya, 3 lapis itu, jadi nggak usah pakai cangcut atau pakai baju segala, nggak usah ya. Nggak apa-apa pakai kapas, tapi jangan terlalu banyak kapasnya, sebab tidak ada masalah bab kapas ya. Itu kapas hanya untuk seperti di sini pakai kapas, ini pakai kapas, ini juga pakai kapas sedikit supaya tidak kelecet gitu ya, pakai kapas sedikit. Kadang-kadang memang di kita semuanya dibungkus pakai kapas dulu. Nggak usah pakai kapas juga nggak apa-apa ya. Malah dulu Ustadz Izzuddin berpesan kepada keluarganya jangan pakai kapas. Nggak apa-apa pakai kapas. Setelah selesai dibungkus, kemudian diikat, talinya itu di sebelah, adanya di sebelah sini ya, talinya itu. Sebab nanti digoler ke di dalam liang lahat itu ya, menghadapkan ke sini. Jadi talinya mesti ada di atas ini. Dibuka, nanti dibuka ini.
talinya dibuka, tapi mukanya jangan dibuka. Itu dalam keterangan bahwa yang biasa dibuka mukanya itu orang-orang Yahudi dulu. Ini saya pernah ribut dengan pengurus makam atau kuburan, dia kekeh harus dibuka, nggak usah dibuka. Sampai saya bilang saya tanggung jawab dunia akhiratnya. Dan tidak usah setelah dimasukkan ke liang lahat langsung baru ditutup pakai bambu atau papan. Tidak usah diajanin, ya. Bukan tempat yang untuk azan. Azan itu untuk memanggil orang yang sholat, ya. Nanti kalau diajanin si mayit itu bangun, ditinggal nanti, ya. Jangan diajanin, nggak usah diajanin. Ya, setelah bungkus, masukkan ke liang lahat, tapi disalatkan dulu, ya. Tadi ada disalatkan. Nah, adik-adik, kenapa nih jenazah ini harus dimandikan? Kenapa? Kenapa harus mandiin? Tahu nggak? Atau masa nggak tahu? Nggak bisa mandi sendiri dia, ya, jadi harus dimandikan yang hidup. Nah, kalau udah nggak bisa mandi sendiri, ya harus dimandikan. Kalau nggak mau sholat, nanti terakhir disolatkan. Udah nggak bisa sholat, nanti tinggal disolatkan. Mau disolatkan atau mau sholat? Nah, itu caranya. Tinggal nanti kita praktek sholatnya, itu udah bisa semua. Mau dipraktekkan, tadi disiapkan dulu pada Pak Yaya itu apa tadi, kain kafannya, kain kafannya disiapkan. Ada apa ya? Ada. Bungkus, ya. Dikasih 3 lembar. Ya. Ya, ya. Tadi udah siap 3 lembar, letakkan jenazah di situ, ya. Mukanya suka dikasih Nah, itu nggak ditutup juga nggak apa-apa mukanya. Ya, nggak apa-apa. Tutup pakai kapas nggak apa-apa, nggak ditutup juga. Ya. Jadi setelah selesai dimandikan, kemudian diletakkan di kain kapan yang sudah dipersiapkan, ya. Dipersiapkan tadi 3 lembar untuk laki-laki. Kalau perempuan memang ada pakai jawat dan juga ada pakai ini baju. Tapi kalau untuk laki-laki itu tidak usah pakai itu. Baiknya yang memandikan itu anggota keluarganya baik dulu, ya. Ya. Sebaiknya dari keluarga, terutama yang membersihkan dubur dan sumur itu, mencebokin lah, itu adalah terutama daripada keluarga. Suami ke istri. Boleh, istri boleh memandikan suami, suami boleh memandikan istri. Nabi Muhammad bersabda, seandainya kau Aisyah lebih dulu meninggal, aku yang akan memandikan kau. Ya, boleh. Diragukan juga, maka seandainya saya lebih dulu meninggal, saya akan memandikan. Ya, boleh itu. Ya, boleh. Mau langsung praktek? Memandikan. Boleh memandikan mau di mana? Di sini nggak apa-apa. Bawa yang ini, jangan cair. Jalannya ini bawa aja. Kalau dengan air, sebentar lah. Kalau dilihat dari bahan yang harus disiapkan, kapan ya? Itu tentunya tadi di antara jenazah laki-laki dewasa, ya, dan jenazah perempuan dewasa itu berbeda ukuran yang harus kita siapkan. Kalau tadi laki-laki bisa sekitar 6 meter, karena
tinggi badan manusia itu rata-rata orang Indonesia itu sekitar 1,8 paling tinggi. Jadi kalau misalnya disiapkan yang 2 meter itu cukup untuk ikatan di atas di bawah kaki dan di atas kepala. Gitu. Jadi cukup 2 meter. Laki perempuan tuh. Nah kalau 2 meter kali 3 rangkap berarti sekitar 6 meter untuk yang laki-laki. Tapi kalau perempuan itu banyak ininya bisa 12 meter. Terima kasih ya Pak. Ya. Pakai ini aja apa namanya? Itu tuh bangku tuh. Pakai itu. Iya iya. Gitu. Bawa aja sih biar kelihatan. Ini yang mudah-mudah aja Pak. Nggak ada meja ini sih. Nanti mah bisa sama santri di peragakannya buat apa ke bodega juga ya. Nanti di ini kan dulu caranya. Bagian kepalanya sebelah sana. Nah, gitu. Kayaknya ada. Simpan di sini. Ini udah terlalu Ini usia sekitar berapa meter berapa usia 15 tahun ya. Tutupnya Kain. kain. Kain panjang ada. Saya rasa kain sarung katanya. Ini biasanya pakai kain panjang ya. Taruh dan kain panjang. Nah. Ini. Nah. Pertama setelah siap tadi air, gayung, kemudian apa namanya sabun, ya, disiapkan di sini sabun. Kemudian keluarga membersihkan, ya, membersihkan, keluarga membersihkan, ya, nggak usah sampai ini asal aja gitu, jangan sampai tekan-tekan dia, kasihan, sebab harus sama dengan mengurus yang hidup, ya. Dibersihkan. Nah, sudah dibersihkan, kanan dibanjur terus ke sini pakai kalau sekarang kan ada selang ya, pakai gayung Pak ya. Gayung jadi praktis. ya, kanan ya, sebelah kanan ya,
dibanjir. Setelah tadi dibersihkan dan bersih Sebaiknya keluarga dari keluarga ya, sampai keluar kotoran. supaya sampai bersih. Nggak usah ditekan-tekan sampai Perutnya sakit. nanti sakit. Ini dia bangun. Banjir bersih. Di sebelah kanan basahi ya, sampai bersih. Kemudian sebelah kiri ya. Boleh dimiringkan kalau di bagian belakangnya Pak. Ya, nanti diberikan. Kemudian setelah selesai dibersihkan, bukan dulu ya, dibersihkan ya, dibanjir. Terus anggota badan sebelah kanan, anggota wudhu ya, bersihkan. Ini anggota wudhu. Lagi supaya kita tahu kapalnya dibuka juga. Oh iya. Buka ya, terus nanti itu jadi kemalu. Ini terus sampai banjir ya, banjir dan digosok pakai sabun. Kanan dulu, kemudian Kecuali tutup ya Pak. itu ditutup. Nah, Ini. nah, Kemudian belakang di kanan, di kiri. kiri. Sini Bapak. Lagi. Ya. Ya. Bisa 3 kali Pak. 3 kali boleh. Setelah disambungkan. Ya. Setelah disambungkan. Kemudian kepala, ya, belakangan kepala. Nah, setelah bersih, ininya dibersihkan. Pakai yang ini. Nah, iya. Ya, bersih. Jangan terlalu dalam, harus bersih. Ya, mulai bersih. Ya dulu Masih ada kotoran. masih ada kotoran nggak? Kalau masih ada, cuci aja yang bersih. Nggak usah diulang dimandikan lagi, nggak usah, dibersihkan aja. Cuci aja. Sementara dibersihkan dulu ya. Ya. Nah, tutupnya kemudian diangkat pakai kapur barus. Ya, kapur barus. Biar airnya turun. Ini biar airnya turun. Nanti Cukup sudah pakai air hangat, air panas. air hangat. Setelah beres, ininya nanti dicampur diganti dengan handuk, dibersihkan, dikeringkan ya. Handuk sudah dihanduk semua, pakai kain panjang yang baru. Yang baru, pakai kain panjang yang baru dibawa ke tempat. Nah, ada yang tanyakan? Kalau ada ditanyakan, ya. Pak, kalau dulu kan sabunnya itu sabun batangan. Iya. Kalau sekarang kan ada sabun cair. Saya Berarti bisa ini ya, ini sabun cair. Berarti. Terus ada tambahan tadi Pak Anwar katanya kepada santri. Kenapa harus dimandikan? Pertama kan tadi yang sendiri. Yang kedua, biar suci dan bersih ketika menghadap Allah. Jadi apa namanya? Beliau pulang dari dulu ke Allah. Lalu keadaan suci dan bersih. Itu maksud tujuannya. Ya. Dimandikan bersih apa namanya, adanya jodohnya bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
setelah selesai dimandikan, kemudian dibungkus, siapkan dulu kayak kapannya. Diukur, ini berapa? Tadi diukur sebetulnya ya. Diukur dulu. Sebaiknya pakai senti aja ya. Boleh. 25 senti. 25 senti. Boleh. Sekarang diukur, ini diukur misalnya tadi Pak Haji berapa 2 meter ya? Kebanyakan. Ya, ini 2 meter tambah sentinya seberapa? 1 tinggal. 25 senti ya. Jadi 2 meter 50. Iya, kalau panjang 2 meter. Kalau panjangnya 1,7 tambah 50. 2 meter 20. Nah, Ini udah diukur kan? Ya, tinggal ngeliat juga. iya sih. Oh, ini apa ya? Tali dulu siapkan, ya, tali 4 lembar. Lebar berapa Pak ya yang ini kainnya? Siapa yang Ada dua macam. Satu yang yang 90, 1,5, satu yang 90. Itu yang belum jelas Pak ya. Yang satunya lagi Pak yang Kalau ininya pendek digabung nanti. Ya, ya, Pak. Nah, ini nanti. Ini yang 1 meter sekian ya. Ya. Iya, 1,5. Mau diukur dulu. Ini. ini tambah 20 senti. Ya, Ini begini. tambah 20 senti. Ya, udah gunting aja sini. Hah? Stop. Enggak usah. Dilipat aja. Dilipat aja. Dilipat aja. Sebaiknya dilipat lagi. Bukan deh. Tidak berapa lama. Iya. Kan 3 lembar. Ya ini. Ya. Ini Ini pemain Dua dua lembar lembar. dulu ya. Dua lembar aja gitu. Pasang tali dulu. Oh iya, dulu ya. Tali dulu. Tali Agak lebar. Lebar. Ya. Jangan sampai Jangan ini. Supaya tidak kenceng. Nggak lebar. Ya segini. mau diuning aja Pak, ini buat tali. Nah, penting aja buat tali. Ini ya, Iya. 6 sentian lah. Ya, ya. 6 senti ya. Ya. Kalau Ini berapa ya? Putih apa ya? kalau senti Ini sudah. Ah, ya sudah. Ah, ya. Kalau ini cuma sekali. Karena bagi dua orang ya. Mana kalau ini? Siapa yang mau dibungkus? Bapak ada objek perang doang dah. Tidurkan. Rakyat doang. Yang bisa Itu Pak ini dulu prakteknya di Pak Almarhum Jawa yang lalu Pak Padahal. dan ini seperti itu Pak. Iya. tiduran doang. Kenapa ya? Berat tuh memang anak. Kakak tahunya kayaknya. Ya. Roll. Ini cuma 1 lembar, mestinya 3 lembar. Ini udah guys dihandukin ya. Ada yang mau praktek? Ada yang mau praktek ya? Tiduran doang. Biar enak prakteknya kalau pas keluar saja.
Udah jelas, ada yang mau praktek? Sudah ada kamper ini dihaluskan ya, dihaluskan. Ini bisa dipakai yang halus. Sebelum disimpan itu pakai kamper dulu ya, kamper. Kalau ada pakai ini apa, cendana ya. Cendana itu supaya wangi, tidak ada bau wangi. Jadi wangi. Ya, dibungkus apa di luar. Dianjurkan ya, dibungkus. Pakai minyak dulu, pakainya ini minyak duyung namanya. Sekarang boleh minyak. Saya waktu mengurus jenazah almarhum Bapak Haji Soleh Alawani, dia udah pesan minyaknya. Dia punya minyak, sengaja dari sana udah dibuka ya. Dia pengen wangi. Gak usah pakai minyak ini aja. Kebiasaan pakai ini. Minyaknya yang wangi aja. Ya, baru tinggal dipakai. Halis. Ya, Ada. terus Tidak pakai air mineral juga. Nah, terus diletakkan ini di tempat yang sudah dipersiapkan. Coba Sudah sudah dibungkus dari apa namanya, kain handuk Pak. dari Kemudian itu pakai kain panjang. panjang. Nah, itu. Ya. Ya. Ceritanya ini kain Kain panjang, Kain panjang. Nah, kain panjang batik. Kalau nggak ada kain panjang, kain itu juga ikrom ya. Itu boleh. Ini betul. Coba. Semua ini aja. Nah, kanan ada di atas. Ayo. Berat kan? Berat ya? Iya. Ceritanya berat aja gitu ya. Nah, sini sedikit. Berat aja. Nah, ini kan 3 lapis ya. 3 lapis. Coba pakai contohnya. Tadi boleh pakai kapas ya. Kapas itu beratnya pakai kapas. Kemudian ini nanti kan ditekukan. Ini nggak bisa ditekuk ya. Dia yang bersolat. Kayak mau sholat gitu. Nah, ini pakai kapas. Tuh. Nanti pakai kapas ya. Iya, pakai kapas. Beres, pakai kapas. Ini dari kanan dulu. Kanan ini kan. Tuh. Nah, itu diangkat dulu. Angkat dulu, terus pakai kapas dulu. Udah ditutup ini nih. Ya, ceritanya berapa? Ada ceritanya. Nah, ini baru nanti Terus kanan lagi, kanan lagi, kiri lagi, kiri lagi. terus kita yang Sampai 3 kali. Ya, 3 kali sudah. Ada orang yang sini. Satu, nah ini udah beres gini, ditarik. Ya, biar kencang. Nah, dan ditarik. Nah, ini letaknya tali. Ininya di sini. Ya, ikatnya di sini. Sampai ke Sudah, ya. Nanti kan dihadapkan ke ini tinggal bukanya, tinggal nanti ya. Di sini diganjel pakai tanah yang sudah dipotong. Ini talinya jangan tali ini, harus bisa lepas dengan dilepas. Ini gini, lagi. Tuh. Nanti tinggal narik aja ini. Kalau baik ini, tarik aja itu, set. Nah, udah gitu. Nah,
juga sama yang sebelah ini nggak usah dibawa pulang ya, simpan aja di situ juga. Ini nanti kemudian kalau ada dari keluarganya siapa nih yang ingin ketemu terakhir, melihat mukanya terakhir, ingin menciumnya, saya yang mau mencium siapa? Kita katakan ke tempat iman, Bainahul an yus'al, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Jadi menurut keterangan hadis, setelah kita melangkah 7 langkah, si mayit itu ditanya oleh malaikat. Ya. Jawabannya, tanyaannya bukan seperti yang di kebanyakan di apa di Marobuka. Marobuka, bukan itu. Tapi yang ditanya adalah tentang siapa orang ini yang ditujukan tuh. Itu ya itu Rasulullah SAW. Nah itu kadang-kadang katanya itu ada yang tidak benar siapa itu, padahal itu Rasulullah SAW. Siapa ini? Nah itu ulang aja. Dan perlu diketahui ya, di atas kubur itu tidak usah dipakai bunga ya. Jadi air dan bunga ya. Air kening. Pakai bawa kening dan bunga. Saya waktu kecil itu sering ziarah ke tempat-tempat kuburan makam yang dikatakan tempat apa Keramat. Iya, tempat Angker, keramat. yang dipakai keramat. Saya dari kecil itu waktu SD itu ya sebelum kelas 4 dengan teman, salah seorang teman itu agak ini apa namanya agak itu kalau saudara itu di sini kan suka ada uang, kadang-kadang diajak makan, ikut makan karena suka buat tumpeng. Di situ ada kadang-kadang ada uang, kita tunggu baru pada pulang itu Uangnya diambil. nggak buat mereka gini aja. Ya. Kemudian tadi sholat belum ya? Sholat ini udah pada hafal tadi. Kalau jenazah itu laki-laki, imam itu berdirinya di Samping kepala. Ini ke kepala. Ya, jangan salah. Kalau wanita di tengah. Perut Pusar bukan perut. Pusar. Nggak usah bawa sejadah ya kalau mau sholat jenazah. Nggak ada sujud. Ada tahiyat nggak? Nggak ada. Ya? Nggak. Nggak ada. Nggak ada tahiyat, nggak ada sujud. Ya. Jadi sholat yang tanpa tahiyat adalah sholat Jenazah. jenazah. 4 kali takbirnya. Menghadapnya kemana? Ke kiblat, jangan kiri, hadap ke kiblat. Takbir utama membaca Al-Fatihah dan selawat. Kebanyakan kalau mereka umumnya baca Al-Fatihah satu takbir, yang kedua baca selawat, yang ketiga baru doa, yang keempat selawat dan Al-Fatihah itu di rakaat yang pertama setelah takbir baru baca selawat. Yang ditanyakan nah ini perlu dipelajari
Waksiru bil ma'i wasadi wal wa naqihi min al-qataya kama wasawul abyadi wa abdil khairan dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ilhul jannata, dan semoga engkau masukkan ke dalam surga. Wa a'idhu min adabi qawi wa adaban, semoga kalian ampuni dari apa namanya? Artinya ada sih. Jadi siksa api neraka. Oh iya, ya Allah, maaf, saya bacakan artinya. Ya Allah, ampunilah dia, alhamdulillah buat maafihi, dan karena dia. Dan saya bacakan artinya ya, ya Allah, ampunilah dia, kasihankan dia, selamatkan dia, muliakan tempatnya, luaskan tubuhnya, bersihkan dia dengan air dari salju dan embun, bersihkan yang dia dengan dari kesalahan supaya engkau bersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Kemudian dan gantilah dia dengan tempat yang lebih baik daripada tempat hidupnya, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya, dan masukkanlah dia ke surga. Tadi saya sampaikan, dan selamatkanlah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Itu takdir yang kedua artinya ya. Jadi ini ada ya, tolong dihafalkan ini kesimpulan doa sholat. Di sini ada sholat jenazah yang dihalang oleh Ustaz Macam kalian. Kemudian takdir yang ketiga, Allahumma firli hayna, Allahumma firli hayna wa haydina wa sahidina wa qaidina wa sawidina wa kabina wa dakarina wa musana. Allah ada tulisannya. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala islam wa man tawaqqaitahu minna fa tawaqahu ala iman. Itu bisa dibaca, dipelajari, dihafalkan. Terus takdir yang keempat, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaha Islam wa anta qabataruha wa anta a'lamu bisiriha wa alaniyatiha jina subhana ain ya subhana itu di sini tercantum juga artinya, terjemahnya, maknanya ya. Setelah itu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti al-makmum. Itu selesai tata cara mensolatkan jenazah. Makmum nggak usah jawab kalau imam baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kanan, diam aja ya, terus saya jawab. Jadi kalau semua jamaah untuk menghafal, kadang-kadang kan jarang terjadi ya, jarang kita paham. Kalau misalkan hafal ya, bisa yang buah aja yang pendek tadi. Kalau misalkan nggak tahu arti, nggak tahu bahasa doanya, bisa dengan bahasa Sunda, bisa nggak? Kalau dia bahasa Arab, ya harus bahasa Arab. Apa? Kalau itu doa harus sebaiknya doakan. Kalau praktek sholat harus dengan bahasa Arab sesuai dengan tuntunan ya peraturan. Saya ada pendapat ketika kita tidak hafal itu bisa diwakili dengan surat Al-Fatihah saja. Nah, ini itu juga dibolehkan. Apakah boleh? Kalau memang boleh, ya memang seperti itu. Jadi ada pendapat ketika memang bisa hafal di takdir ke 1, 2, 3, 4 itu Al-Fatihah saja. Karena kan tadi doa tadi, karena sholat jenazah isinya doa. Jadi jamaah mendoakan dengan Al-Fatihah tadi.
Ayatnya pertama aja. Yang pertama Allahumma fir lahu wa hamdihi wa afihi wa anhu. Itu ada semua. Itu semua pakai semua. Ya, semua. Oh, tadi yang tadi. Ya. Kalau yang lain nggak apa. Harus apa? Semua saya bacakan tadi. Soalnya kecil guru nanya macam. Setelah udah selesai dikubur, apakah boleh dia mensolatkan di atas kuburannya? Boleh. Rasulullah pernah dulu nanya seorang ini, kemudian datang ke itu ya pakai beberapa haji masih boleh. Kalau memang kita waktu itu nggak bisa salat ya. Kalau kita setahun kan bisa Pak? Ya, kalau sudah lama. Dia sudah disolatkan kan waktu kifayah sudah disolatkan ya. Nggak iya. Ada maksimal waktu Pak untuk menjalankan kuburan itu kalau tidak sebenarnya Secara memakan, tapi nggak ada batasan. Banyak terulang baru yang ada. Kalau masih seminggu lah memang ini Pak ya. Misalnya saudara jauh dari Garut misalnya. ya sudah. Karena sebaik-baiknya nanti yang mengimami orang tua itu adalah anak dan anak orang lain. Kadang-kadang kita suka iris atau apa namanya prihatin ya. Ada orang tua yang anaknya jauh dari Palembang atau dari Lampung atau dari tempat lain, sehingga kesininya itu harus pakai pesawat. Sampai di sini, setelah sampai di rumahnya lihat orang tuanya cuma nangis ya. Menyolatkan tidak bisa ya, tidak bisa menyolatkan, hanya nangis. Padahal itu sampai kehadiran ya, sampai kadang-kadang menunggu dari pagi sampai sore ya, menunggu anaknya itu. Tapi begitu datang cuma hanya bisa nangis, tidak bisa mendoakan, tidak bisa mendoakan. Itu sangat apa namanya. Sedangkan yang penting adalah doa. Dan saya kira tidak usah segala bunga segala macam itu tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya untuk almarhum itu adalah doa. Itu yang akan membantu adalah Sudah dan bola. ya, terima kasih. Allah yahudi bilayina ila ma fihi khair Islam wal muslimin. Semuanya kok aja kalau boleh. Lihatlah langit, lihatlah bumi, itu semua ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah. Allah, Allah, Allah Maha Besar, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Wujud dan bakamu halafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrati rodak. Wujud dan bakamu halafatul